Chapter 376 Menghabisi Musuh. Sungai Abadi. Tetua ketiga memasang wajah yang sangat muram karena tahu bahwa Lin Yan bukankah pemuda biasa yang dapat ditemukan di mana saja. Hanya dengan tubuh sekuat itu, ia paham bahwa Lin Yan termasuk dalam jajaran teratas di tingkat kultivasi yang sama. Dan yang lainnya, kepemilikan Ki Raja juga membuatnya semakin sadar bahwa tidak akan ada kultivator di tingkat sama yang dapat menandingi Lin Yan. Saat Lin Yan mendorong tombaknya untuk menekan tetua ketiga Sekte Wayang, ia pun tersenyum lebar. Petir hitam surgawi. Blar. Mata tetua ketiga Sekte Wayang melebar ketika teknik tertentu tiba-tiba saja turun dari arah langit dan itu tepat ke arah tombak Lin Yan. Sialan. Tetua ketiga Sekte Wayang langsung melapisi tubuhnya dengan ki terkuat yang ia miliki. Ia sangat paham bahwa jika ia menghindar, saat itulah Lin Yan akan menikamnya dengan sangat parah. Pengalaman bertarungnya tentu menyelamatkannya dari kematian walaupun ia harus menerima serangan secara langsung. Petir hitam tersebut langsung menyambar ke arah bawah dan melewati tetua ketiga Sekte Wayang dan Lin Yan bersamaan. Lin Yan tentu tidak akan menerima efek apa-apa karena tubuhnya itu kebal terhadap petir. Sedangkan untuk tetua ketiga Sekte Wayang, wajahnya sangat gelap karena ki-nya dihancurkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena tahu bahwa itu terus berlanjut dirinya akan bahaya, ia pun langsung mengayunkan lengan kirinya ke arah Lin Yan sambil menahan rasa sakit dari teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Dengan senyum kecil, Lin Yan pun langsung mengayunkan tinju kirinya sekuat tenaga juga setelah dilapisi oleh ki petir hitam dan ki raja. Bam! Kerak! Kerak! Tetua ketiga Sekte Wayang merasakan tulang-tulangnya retak saat kedua pukulan berbenturan. Bush! Pukulan Lin Yan langsung menghempaskan tubuh tetua ketiga Sekte Wayang ke tempat yang sangat jauh. Ia pun langsung membuat kuda-kuda menyerang sekali lagi. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Zep. Lin Yan bergerak layaknya sambaran petir ke arah tempat tetua ketiga Sekte Wayang yang sedang terpental. Celaka. Batin tetua ketiga Sekte Wayang karena merasakan bahaya sangat besar menghampirinya. Ia pun mencoba menyetabilkan tubuhnya dan mengangkat pedangnya untuk menahan serangan dari Lin Yan. Terang. Zoom. Tetua ketiga Sekte Wayang sama sekali tidak mampu menandingi teknik Lin Yan. Walaupun ia menahannya, ia terus didorong seperti sebuah meteor ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan mata raja, Lin Yan terus memperhatikan semua gerakan dari tetua ketiga Sekte Wayang. Ia tentu mempersiapkan teknik lainnya jika tetua ketiga Sekte Wayang berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Tetua ketiga Sekte Wayang mengerti jika dirinya membentur tanah, tombak Lin Yan akan langsung menikamnya. Ia pun langsung mengambil kesempatan untuk kabur. Ketika sudah berjarak hampir 1 meter dari tanah, tetua ketiga Sekte Wayang pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah samping serta mencoba menghindari tubuhnya terkena bilah tombak. Blar! Ledakan besar dan petir hitam menyambar kemana-mana saat tombak Lin Yan membentur permukaan tanah. Ia pun langsung mengayunkan lengan kirinya ke arah tetua ketiga Sekte Wayang. Cakar pembelah langit. Sraing. Tetua ketiga yang berhasil selamat pun terkejut ketika melihat 5 bilah berwarna hitam mencoba untuk membelahnya. Ia pun hanya bisa mengangkat pedangnya karena tidak mungkin melancarkan serangan balik. Terang.
Terang. Serak, serak, serak. Pedang tetua ketiga Sekte Wayang berhasil menahan dua bilah sementara tiga lainnya menyayat-nyayat bagian tubuhnya. Gres. Darah yang lumayan banyak pun menyemprot dari tubuh tetua ketiga Sekte Wayang. Ia saat ini semakin marah dan langsung membuat kuda-kuda menyerang ke arah Lin Yan yang tidak jauh darinya. Tarian Kematian. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetua ketiga pun muncul di depan Lin Yan lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Lin Yan pun mengangkat tombaknya ke arah udara untuk menahan tebasan dari tetua ketiga Sekte Wayang. Tentu ia akan dapat memperhatikan semua gerakan musuh menggunakan teknik mata raja. Tidak hanya itu, reaksi tubuhnya juga sangat cepat sehingga dapat melakukan hal seperti itu. Terang. Zurt. Percikan petir pun terlihat seketika saat kedua senjata berbenturan. Tetua ketiga menggertakkan giginya dengan kuat karena Lin Yan bahkan masih mampu bereaksi dengan salah satu serangan terkuatnya. Sementara itu, Lin Yan yang bertahan didorong mundur beberapa meter. Ia menyipitkan matanya karena tidak menyangka bahwa teknik tetua ketiga Sekte Wayang akan sekuat itu dan mampu mendorongnya mundur bahkan dengan tubuh kuat yang ia miliki. Tetapi Lin Yan menaikkan sudut bibirnya ketika melirik ke arah tertentu dan itu adalah tempat naga hitam yang sedang melawan Wayang berada. Wush! Naga hitam itu pun menghilang dalam sekejap dan di atas Lin Yan, naga hitam baru tercipta dalam sekejap. Menatap naga hitam yang ada di atas Lin Yan, tetua ketiga Sekte Wayang tahu bahwa riwayatnya pasti akan tamat. Naga hitam itu pun langsung mengayunkan tombaknya tepat ke arah kepala tetua ketiga Sekte Wayang. Jejak petir hitam terlihat memercik saat tombak itu melesat ke arah musuh. Sialan! Tetua ketiga Sekte Wayang dengan putus asa mundur ke belakang berharap bahwa tombak naga hitam itu tidak mengenainya. Langkah pemisah bulan. Zep! Lin Yan tentu tidak membuang kesempatan saat tetua ketiga Sekte Wayang mundur. Bom! Saat tombak yang dipegang naga hitam mengenai permukaan tanah karena tetua ketiga Sekte Wayang berhasil menghindar, tetap saja kematiannya tidak dapat lagi dielakkan. Jelek. Lin Yan muncul di samping tetua ketiga Sekte Wayang lalu langsung menusuk leher musuh. Tubuh tetua ketiga Sekte Wayang menegang di tempat karena ia sama sekali tidak bisa bereaksi dengan pergerakan Lin Yan. Semua gerakan Lin Yan tampak sempurna karena selalu mengincar titik buta tempatnya bisa bertahan. Kau, Sekte Wayang, tidak akan pernah melepaskanmu. Tetua ketiga pun berbicara kata-kata terakhirnya. Petir hitam surgawi. Blar. Petir hitam menyambar ke arah tombak Lin Yan dan langsung menghancurkan tubuh tetua ketiga Sekte Wayang tanpa ampun sama sekali. Sekte Wayang. Tidak akan lama lagi, kalian akan binasa di tanganku. Ucap Lin Yan acuh tak acuh dan mengabaikan tubuh tetua ketiga Sekte Wayang yang telah hancur berantakan. Tatapannya pun kini tertuju pada tetua keempat Sekte Wayang yang sedang melawan Dai Mubai. Sangat terlihat bahwa Dai Mubai saat ini ditekan. Sedangkan untuk Xiao Zia dan Xia Yuer yang sedang melawan dua kultivator dan dua mayat tampak unggul. Dan itu karena ki kematian Xiao Zia yang mempengaruhi kedua mayat. Karena tahu bahwa kedua roh kontrak itu pasti akan menang, Lin Yan pun melesat ke arah tempat Dai Mubai berada untuk menghabisi tetua keempat Sekte Wayang.
Tetua keempat Sekte Wayang yang sedang menekan Dai Mubai pun memasang wajah sangat jelek karena tetua ketiga Sekte Wayang telah tewas. Ia tahu bahwa ketika Lin Yan mencapai tempatnya berada, dirinya akan tewas dalam waktu singkat. Chapter 377 Kemenangan Sungai Abadi. Kematian tetua ketiga Sekte Wayang membuat tetua keempat Sekte Wayang tahu bahwa dirinya berada di situasi yang sangat sulit. Dan ketika melihat kedatangan Lin Yan ke arahnya, ia pun langsung pucat. Tanpa membuang waktu, ia pun mengendalikan wayang miliknya dan memukul mundur Dai Mubai. Setelah itu, dirinya pun langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk kabur meninggalkan wayangnya untuk menahan Lin Yan. "Kau ingin kabur? Tidak semudah itu," ucap Lin Yan saat melempar tombak pembunuh naga sekuat tenaga. Wush! Wayang milik tetua keempat pun mencoba menghalangi tombak Lin Yan. Tetapi, tentu Lin Yan telah mempertimbangkan hal itu. Sebelum wayang tetua keempat bergerak, Lin Yan lebih dulu menggunakan teknik jiwa pelahap Raja Naga. Naga hitam tiba-tiba muncul di dekat wayang tetua keempat Sekte Wayang dan langsung mengayunkan tombak di tangannya ke arah wayang. Bam! Wayang milik tetua keempat Sekte Wayang pun langsung terpental menjauh dan tombak pembunuh naga terus melesat ke arah tetua keempat Sekte Wayang. Tetua keempat Sekte Wayang pun merasakan ancaman kematian. Tanpa menoleh sedikit pun, ia menghindar ke samping dengan buru-buru. Tetapi, Lin Yan yang melempar tombak pembunuh naga pun langsung mengendalikannya dan tombak miliknya pun berbelok dalam sekejap. Ketika tetua keempat Sekte Wayang menoleh, wajahnya pucat seketika karena menatap tombak pembunuh naga yang telah sangat dekat dengannya. Karena tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi, ia hanya menyelimuti seluruh tubuhnya menggunakan ki terkuat yang bisa ia kerahkan. Jelek. Tombak pembunuh naga pun merobek pelindung ki tetua keempat Sekte Wayang dan langsung menembus ke arah tubuhnya walaupun itu bukan bagian vital karena sedari awal tentu ia akan mencoba bergerak menghindar juga. Tetua keempat Sekte RGGGH. Teriakan tetua wayang pun terdengar sangat menyakitkan. Dai Mubai yang awalnya disingkirkan oleh wayang pun langsung mendekat ke arah tetua keempat Sekte Wayang dan langsung menyerangnya menggunakan pedangnya. Seraing! Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Dai Mubai pun melancarkan teknik terkuat yang ia miliki. Deres! Tanpa bisa menghindar sama sekali, Dai Mubai pun menanggal kepala tetua keempat. Tentu ia dapat melakukannya karena sedari awal, ia memiliki kekuatan untuk menghabisi kultivator satu tahap di atasnya. Sebelumnya ia merasa kesulitan tentu itu disebabkan oleh wayang tetua keempat. Jika tidak, ia sudah pasti membunuhnya dengan cepat. Lin Yan yang menatap itu hanya diam dan menarik kembali tombak pembunuh naga. Tatapannya kini tertuju pada anggota Sekte Mayat yang sedang berjuang melawan Xiao Xia dan Xia Yuer. Karena keduanya menggunakan formasi penyembunyian, kedua anggota Sekte Mayat kesulitan untuk menentukan lokasi keduanya. Tidak hanya itu, penindasan yang berasal dari ki kematian Xiao Xia membuat boneka mayat milik mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tampaknya mereka akan menang tidak lama lagi. Gumam Lin Yan dan menyimpan tombak pembunuh naga ke dalam cincin ruang miliknya. Akhirnya keduanya binasa juga. Hei Lin Yan, apakah kau tidak membantu roh kontrakmu melawan anggota Sekte Mayat? Tanya Dai Mubai. Tidak.
Mereka berdua akan dapat membereskan mereka tidak lama lagi. Balas Lin Yan dengan gelengan kepala. Dai Mubai tidak berkomentar sama sekali. Ia pun menatap ke arah pertarungan dan mencoba untuk melacak Xiao Zia dan Xia Yuer yang terus menggunakan formasi penyembunyian. Bahkan untuk dirinya sendiri pun pasti akan kesulitan melawan dua roh yang ahli dalam formasi seperti itu. Kemungkinan besar ia juga akan kalah. Dan sesuai dengan prediksi Lin Yan, tidak sampai 2 menit kemudian, kedua anggota Sekte Mayat pun tewas di tangan Xiao Zia dan Xia Yuer. Setelah itu, Xia Yuer yang baru selesai menghabisi salah satu dari mereka pun bergerak ke arah Lin Yan. Apa kau lihat Lin Yan? Teknik formasi yang aku lancarkan sebelumnya menghabisinya tanpa bisa melawan sama sekali. Xia Yuer pun langsung membanggakan dirinya ketika ia terbang tepat di wajah Lin Yan. Tentu Yuer akan sekuat itu. Aku tahu Yuer adalah yang terbaik, ucap Lin Yan dengan senyum. Ia tentu sangat paham bahwa Xia Yuer sangat ingin dipuji oleh dirinya. Mendengar pujian dari Lin Yan, Xia Yuer pun semakin besar kepala dan berdiri di atas bahu Lin Yan dengan kedua tangannya yang mungil berada di pinggangnya seolah-olah dirinya memasang pose yang mengatakan putri ini adalah yang terbaik. Lin Yan, lalu apa yang akan kita lakukan saat ini? Ada baiknya kita pergi lebih dulu karena beberapa kultivator lainnya akan datang. Kita tidak mungkin menyembunyikan semua yang kita lakukan di tempat ini karena kultivator yang tidak mencoba mengambil ikan abadi masih menonton saat ini dari kejauhan. Ucap Dai Mubai. Lin Yan paham dengan apa yang dikatakan oleh Dai Mubai. Semula para kultivator yang tidak ikut mengambil buah abadi telah menjauh karena kematian banyak kultivator sebelumnya. Setelah itu, mereka pun kembali mendekat karena terdengar suara pertarungan yang lumayan intens. Baik, ayo kita pergi lebih dulu. Ucap Lin Yan dan langsung melesat ke arah tertentu pergi meninggalkan tempat tersebut. Dai Mubai pun langsung ikut pergi sementara Xiao Zia menatap ke arah tertentu di Sungai Abadi. Aku sama sekali tidak dapat melacak kultivator tersebut yang semula dia sebarkan di udara. Apakah ada sesuatu yang mereka incar di dunia ini? Batin Xiao Zia. La pun menepis pemikirannya tentang kultivator abadi. La tidak khawatir sama sekali karena sudah tahu bahwa para kultivator abadi tidak akan bisa memasuki dunia fana bagaimanapun caranya. Ketika kelompok Lin Yan telah pergi, beberapa kultivator yang lebih dulu mendekat tentu melihat apa saja yang terjadi. Mereka hanya diam saja. Namun sudah pasti mereka akan membenarkan apa yang terjadi di tempat itu. Dan mungkin apa yang terjadi di tempat itu kemungkinan akan menjadi sumber daya karena dua sekte besar pasti ingin tahu siapa yang membantai anggota mereka terutama saat para kultivator dari sekte mereka yang ikut ambil bagian dalam mengambil buah abadi adalah seorang tetua. Lin Yan, Xiao Zia dan Dai Mubai pun pergi ke arah tertentu dan itu adalah tempat yang ingin dituju oleh Lin Yan selanjutnya. Lin Yan, arah yang kita tuju sekarang ini adalah tempat mereka. Apa kau ingin pergi sekarang juga ke sana? Tanya Dai Mubai dengan wajah serius. Ya. Tetapi sebelum itu tentu aku ingin meningkatkan kultivasi menggunakan semua ikan ki yang aku terima sebelumnya. Apakah kau tidak berkultivasi lebih dulu? Mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama karena persediaan sumber daya yang aku miliki lebih besar.
Ucap Lin Yan saat memikirkan tenteng ikan ki berjumlah kapasitas ki senilai 12 juta batu spiritual serta ikan abadi yang masih ia simpan sampai saat ini. Dai Mubai tampak merenung untuk beberapa saat lalu ia pun terkejut saat Lin Yan melempar dua cincin ruang ke arahnya. Ia secara naluriah menangkapnya. Gunakanlah itu. Kita akan bertemu kembali dalam waktu 1 bulan kemudian di kota yang sangat dekat dengan Sekte Wayang. Ucap Lin Yan dan tidak menunggu jawaban dari Dai Mubai. La pun langsung berbelok arah ke tempat lainnya bersama dengan Xiao Zia. Lin Yan pasti tidak ingin orang lain melihat caranya mencerna ki karena itu sangatlah aneh. Jika informasi tentang dirinya yang dapat melahap ki apa saja bocor, bisa dipastikan bahwa akan banyak kekuatan besar yang mengincarnya. Sementara itu, Dai Mubai yang berhenti di udara menatap ke arah dua cincin ruang di tangannya. Ia pun menaikkan sudut bibirnya lalu pergi ke suatu tempat karena dengan sumber daya itu, jalan untuk menuju balas dendam akan semakin dekat. Sedangkan untuk Lin Yan, ia tentu akan membuat Dai Mubai menjadi sekutunya juga karena potensi yang dimiliki oleh Dai Mubai. Kemungkinan di masa depan, Dai Mubai akan dapat membantunya. Chapter 378 Kematian Dua Master Bela Diri. Kelompok Lin Yan telah berpisah dengan Dai Mubai. Mereka telah sepakat untuk bertemu di kota yang terletak di dekat Sekte Wayang berada. Saat ini terlihat Lin Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer yang telah berhenti di suatu tempat untuk berkultivasi. Lin Yan, apakah kita akan menggunakan ikan ki itu lagi untuk meningkatkan kultivasi? Tanya Xia Yuer bersemangat. Tentu peningkatan kultivasi adalah hal yang ia inginkan sampai saat ini. Sebab, ia telah mengincar posisi 100 roh bela diri. Ya, aku tidak tahu sampai mana tingkat kultivasi kita akan meningkat. Saat ini kita memiliki banyak persediaan ikan ki, dan juga ada satu ikan abadi. Ucap Lin Yan saat mengeluarkan semua ikan ki dari cincin ruang miliknya. Menatap semua ikan ki itu, Xia Yuer semakin tidak sabar sama sekali. Ayo Lin Yan, mulai untuk mencerna semua ikan ki ini. Seru Xia Yuer bersemangat. Tenanglah Yuer. Kita akan segera untuk mencerna semua ikan ki ini. Sebelum itu, aku ingin mempelajari sesuatu. Untuk mencerna semua sumber daya kultivasi ini, aku yakin tidak akan mencapai waktu 2 minggu. Sebelum itu, aku akan menggunakan 2 minggu untuk mempelajari teknik baru. Dan untukmu, cobalah meningkatkan kekuatan formasi dan mencoba agar pelepasan formasi yang kau gunakan lebih sedikit menggunakan ki dan energi spiritual, ucap Lin Yan. Mendengar hal itu, Xia Yuer sedikit cemberut karena ia sangat malas berlatih. La lebih suka untuk meningkatkan kultivasi, bermain, makan dan bertarung. La merasa bahwa latihan adalah hal yang membosankan. Lin Yan pun menggelengkan kepalanya ke arah Xia Yuer yang sangat malas berlatih. La pun menatap ke Xiao Zia lalu berkata, aku menyerahkan pelatihan Yuer selama 2 minggu ini padamu. Apa? Dia yang akan melatihku? Tidak, aku sama sekali tidak mau. Teriak Xia Yuer saat menyilangkan kedua tangannya yang mungil. Apakah Yuer kita ingin tetap berada di ruang jiwa? Tanya Lin Yan dengan senyum hangat di wajahnya. Mendengar ancaman dari Lin Yan, mata Xia Yuer berkaca-kaca karena ia paling membenci apa yang disebut sebagai latihan. Memang benar bahwa bakat Xia Yuer di antara para roh adalah yang tertinggi,
Jika saja ketika berada di dunia roh peri ia berlatih dengan serius, mungkin puluhan tahun yang lalu, kekuatannya sudah jauh lebih besar dari yang ia miliki saat ini. Oh, tampaknya Xia Yuer tidak ingin bermain-main lagi nanti setelah latihan. Apa boleh buat, sebaiknya aku membawa Xia saja untuk mengurus sekte wayang. Lin Yan menghela nafas panjang. Baik, baik, aku akan latihan. Teriak Xia Yuer karena ia tentu sangat ingin bermain. Ia pun menatap ke arah Xiao Xia dengan tatapan tidak senang. Jika saja yang melatihnya adalah Lin Yan, ia mungkin akan mau walaupun sedikit mengeluh. Tetapi kini tampaknya tidak bisa karena seseorang yang bisa mengajarinya menggunakan formasi agar lebih terampil tentu saja adalah Xiao Xia yang masih memiliki keahlian formasi puncak miliknya. Xiao Xia di sisi lain tidak menolak sama sekali. Tetapi ia tersenyum sedikit sinis ketika menatap ke arah Xia Yuer karena ia tentu akan memberikan pelajaran yang baik kepada roh peri mungil tersebut. Menatap senyum sinis Xiao Xia, Xia Yuer sedikit bergidik. Aku sangat tahu bahwa wanita menyeramkan ini akan mencoba menindasku. Batinnya. La ingin mengeluh kepada Lin Yan tetapi Lin Yan lebih dulu menghilang ke suatu tempat untuk mempelajari teknik baru. Lin Yan sangat jahat. Ucap Xia Yuer dengan nada sedih. Baiklah Yuer kecil, ayo kita mulai pelatihannya. Ucap Xiao Xia saat aura kematian menyelimuti tubuhnya. Wajah Xia Yuer pun pucat pasi seketika. Ia ingin melarikan diri tetapi Xiao Xia membuat formasi lebih dulu untuk membuat segel di tempat itu agar latihan mereka tidak akan terlacak dari luar. Mungkin akan ada kultivator yang lewat sehingga ia harus membuat persiapan juga. Sedangkan untuk Lin Yan, ia bergerak ke daerah sepi lainnya tidak jauh dari lokasi tempat Xiao Xia dan Xia Yuer berada. La sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Xia Yuer karena Xiao Xia telah membuat kontrak dengan perjanjian. Lin Yan tidak membuang waktu sama sekali karena dalam 2 minggu, ia harus menyelesaikan teknik yang ingin ia kuasai. Sebuah gulungan teknik muncul di tangannya dan ia pun langsung membukanya. Bagian kedua tombak petir neraka, petir kehancuran. Ucap Lin Yan saat membaca deskripsi dari teknik tersebut. Serangan dari teknik tersebut terfokus pada daya hancur serangan menggunakan ki petir. Dengan tubuh yang kuat, serangan berbasis ki petir akan lebih kuat dari biasanya. Titik letak kekuatan serangan bertumpu pada ujung tombak. Memadatkan ki petir dalam jumlah yang sangat besar, ketika benturan atau serangan mengenai sesuatu, itu akan menghasilkan ledakan besar layaknya sebuah sambaran petir. Semakin kuat tubuh, daya hancur akan semakin besar. Ketika membaca deskripsi serangan, Lin Yan tahu bahwa teknik tombak petir neraka memang sangat cocok untuknya. Ditambah dengan teknik tombak petir suci yang meningkatkan kecepatan, serangannya pasti akan jauh lebih brutal jika mengenai sasaran. Ini seperti kedua teknik itu memang diciptakan untuknya. Teknik ini memang sangat kuat. Gumam Lin Yan saat kegembiraan di hatinya tumbuh. La pun tidak membuang waktu lagi dan langsung mempelajari teknik tersebut hingga mencapai kesempurnaan dalam waktu 2 minggu. Kota neraka. Saat ini kota neraka telah hancur berantakan, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di tempat itu. Para kultivator telah pergi dari kota tersebut karena adanya pertarungan besar yang terjadi. Jauh dari kota neraka, terlihat Changlan yang saat ini menatap ke arah wayang miliknya yang sedang mencengkram kepala kultivator tertentu.
Daerah itu juga hancur berantakan selama pertarungan yang terjadi selama beberapa jam. Apakah hanya ini kekuatan dari peringkat 198 dan 199 Master Bela Diri? Tanya Changlan dingin saat mengalihkan pandangannya ke arah samping. Di sana terlihat satu kultivator juga yang tidak lain adalah Cudi yang sedang bersandar di sebuah pohon dengan kondisi mengenaskan. Changlan. Kau memang kuat, tetapi Kaisar Han tidak akan pernah membiarkanmu pergi karena telah menghancurkan salah satu dari wilayah kekuasaannya. Ucap Cudi dengan susah payah. Mendengar ancaman dari Cudi, Changlan hanya mendengus lalu mengendalikan wayang miliknya. Kerak. Kepala Chiang yang sedari awal tidak lagi sadarkan diri telah dihancurkan begitu saja oleh wayang serigala iblis kegelapan. Cudi hanya diam ketika menatap itu, ia tentu tahu bahwa nasibnya akan sama dengan Chiang. Tetapi ia tidak mencoba untuk kabur karena dirinya bukan tipe seseorang yang takut akan kematian. Itulah yang membuatnya memasuki daftar Master Bela Diri. Sekuat apapun musuh, dirinya tidak takut mati saat bertarung. Katakan, di mana Tuan Muda sekarang? Aku tahu dengan sikapmu, kau pasti mengetahui dia di mana. Ucap Changlan. Cudi menaikkan sudut bibirnya lalu menjawab, walaupun aku memberitahumu, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia saat ini telah diincar oleh Kekaisaran Han itu sendiri. Dia tidak akan bisa lolos. Bahkan dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa membawanya pergi dari tangan penguasa Kekaisaran Han. Changlan hanya mendengus saat mendengar apa yang dikatakan oleh Cudi. La pun langsung mengendalikan wayang serigala iblis kegelapan. Wayang milik Changlan saat ini mengeluarkan aura hitam dan aura hitam itu memasuki tubuh Cudi. Tidak lama kemudian, Cudi tampak seperti kesurupan lalu perlahan berbicara sendiri seperti sedang dikendalikan. Ia pun mengatakan di mana Lin Yan berada saat ini dan setelah itu Changlan pun membunuhnya tanpa ampun. Pulau Es Utara. Apakah itu tempat terkuat yang dikabarkan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencari Tuan Muda. Ucap Changlan dan mengendalikan wayang miliknya ke arah Pulau Es Utara berada. Dan saat ini, peringkat ke-198 dan 199 Master Bela Diri telah jatuh di tangan Changlan yang akan membuat benua Sein gempar. Chapter 379 peringkat ke-150 Master Bela Diri. Benua Sein. Saat ini banyak kekuatan besar yang sedang dalam suasana kegembiraan. Tentu itu dikarenakan kejatuhan dua Master Bela Diri di daerah kekuasaan mereka sendiri. Tentu semua kekuatan besar akan mencoba untuk merebut posisi itu. Tetapi mereka sadar bahwa hanya akan ada satu posisi yang kosong karena tentu posisi satunya pasti akan diklaim oleh seseorang yang memiliki kekuatan spesial, yaitu ahli Wang Bencana, Changlan. Organisasi tertentu yang merupakan gabungan dari semua kekuatan yang ada dan menentukan siapa yang akan memasuki daftar Master Bela Diri tentu akan memasukkan Changlan ke daftar. Karena, di antara 200 Master Bela Diri nantinya, hanya Changlan yang menggunakan sebuah wayang untuk bertarung. Dan legenda tentangnya pun beredar luas karena tentu ada beberapa kultivator yang menonton pertarungan maha dahsyat tersebut. Pusat Benua Sein. Di pusat Benua Sein, terdapat kota raksasa yang hampir sama luasnya dengan Kekaisaran Han. Kota itu adalah tempat perkumpulan semua kultivator dari berbagai penjuru karena itu merupakan kota yang diciptakan oleh gabungan semua kekuatan besar.
Organisasi yang mengendalikan kota tersebut bernama Sein Langit yang terletak di Tanah Sein, Kota Sein. Para pemimpin organisasi Sein Langit berasal dari semua kekuatan besar yang ada. Tidak ada pemimpin utama, ada 7 tetua Sein Langit dan ada 20 tetua Sein Bumi. Merekalah yang menentukan siapa yang akan memasuki daftar 200 Master Bela Diri. Tentu jika seorang kultivator menjadi salah satu dari 200 Master Bela Diri, setiap bulan mereka akan menerima sumber daya tertentu. Tujuan utama organisasi Sein Langit adalah untuk menyeimbangkan kekuatan di benua Sein agar tidak terjadinya perang dan tujuan utamanya tentu saja untuk melawan ancaman yang berpotensi menjadi bencana di benua Sein. Dan 200 Master Bela Diri jika mereka menerima peringkat itu, mereka akan ikut berperang jika ada tuntutan tertentu seperti melawan para iblis yang baru-baru ini muncul di benua Sein karena rusaknya segel yang dijaga oleh klan Lin. Di bangunan utama kota Sein, suasana di tempat itu saat ini sedang sibuk karena menentukan siapa yang akan masuk ke daftar 200 Master Bela Diri setelah kematian Qiyang dan Cudi. Saat ini pertemuan antara 7 tetua Sein Langit dan 20 tetua Sein Bumi sedang diadakan. Pertemuan mereka saat ini adalah membahas tentang Changlan. Dia adalah mantan anggota Sekte Wayang 19. Mereka saat ini dianggap sebagai sekte sesat karena menggunakan manusia sebagai bahan pembuatan wayang. Meskipun mereka belum mencapai standar ancaman untuk organisasi Sein Langit bergerak, apakah layak Changlan memasuki daftar 200 Master Bela Diri? Salah satu tetua Sein Langit pun membuka suara dan menatap semua yang ada di dalam ruangan pertemuan. Dia hanyalah mantan anggota Sekte Wayang. Lagi pula, dia memiliki alasan untuk menyerang 2 Master Bela Diri. Kalian pasti tahu bahwa untuk memasuki daftar, setiap kultivator berhak menantang Master Bela Diri. Tetapi mereka harus memiliki kekuatan uniknya sendiri, dan Changlan memenuhi syarat. Tetua Sein Langit lainnya berbicara. Ya, aku setuju, Changlan memenuhi syarat memasuki daftar 200 Master Bela Diri. Salah satu tetua Sein Bumi berbicara lagi. Jika begitu, mari kita ambil suara apakah dia masuk daftar atau tidak. Setelah kata-kata itu terucap, pemungutan suara pun dilakukan. Dan hasil akhirnya, lebih banyak tetua Sein Langit dan Bumi mendukung Changlan memasuki daftar 200 Master Bela Diri. Dan setelah itu, karena kekuatan Changlan mampu membasmi 2 Master Bela Diri sekaligus walaupun itu adalah peringkat ke-198 dan 199, nomor yang diberikan kepadanya tentu tidak akan setingkat itu juga. Diskusi terjadi selama hampir 1 jam dan akhirnya keputusan final pun diambil. Baik. Karena kita semua sudah sepakat, Changlan akan menjadi Master Bela Diri peringkat 150. Salah satu dari tetua Sein Bumi akan pergi mengundang Changlan. Pertemuan selesai. Ucap salah satu tetua Sein Langit. Tunggu, sebelum itu aku ingin membahas sesuatu. Ini tentang Guan Yu yang kembali muncul. Ucap salah satu tetua Sein Bumi. Semua yang ada di sana terdiam seketika saat mendengar nama Guan Yu, Sang Kaisar Tombak. Kita akan membahas di pertemuan selanjutnya, dia pasti akan naik peringkat karena kekuatannya juga meningkat pesat. Ucap salah satu tetua Sein Bumi. Karena semuanya sepakat, pertemuan pun akhirnya dibubarkan. Dan saat ini,
Kota Sein gempar karena berita tentang undangan organisasi Sein Langit untuk mengundang Changlan yang hanya memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9 menjadi peringkat ke-150 master bela diri. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi, ketika mendengar tentang Changlan dan kekuatannya, mereka merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Pulau Es Utara. Saat ini Changlan sedang berada di formasi yang menyelimuti Pulau Es Utara. Ia pun mengendalikan wayang miliknya dan aura kegelapan menyelimuti formasi tersebut. Formasi ini sungguh berbahaya. Batin Changlan saat ia langsung menghilang dalam sekejap tetapi tidak membawa wayangnya karena yakin bahwa tidak ada yang mampu menghancurkan wayangnya di benua Sein. Duar. Ledakan besar pun terjadi di tengah laut karena Changlan mencoba mendobrak formasi ganda yang melindungi Pulau Es Utara. Ketika ledakan mereda, terlihat wayang serigala iblis kegelapan yang masih tetap utuh. Hanya pakaiannya yang sedikit robek dan armor yang tampak sedikit meleleh. Changlan tentu bangga dengan mahakaryanya itu karena bahkan formasi Excalibur milik Pulau Es Utara yang dikabarkan mampu membunuh banyak kultivator puncak sama sekali tidak mampu melukai wayang miliknya. Saat ini ia sadar bahwa wayang miliknya tidak memiliki batas potensi kekuatan sama sekali. Semakin kuat dirinya, semakin kuat kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh wayang serigala iblis kegelapan. Dan keunggulan mutlaknya adalah, tidak ada yang mampu menghancurkan wayang serigala iblis kegelapan. Siapa kau yang mencoba mengusik Pulau Es Utara? Suara seseorang terdengar dalam sekejap di udara yang membuat Changlan berkeringat dingin. Ia langsung menarik wayang serigala iblis kegelapan. Ia tentu tahu bahwa level kekuatan yang terpancar di udara jauh melebihi dirinya sendiri. Formasi perlahan terbuka dan satu sosok wanita cantik pun muncul dan menatap Changlan yang sedang berdiri di pundak wayang serigala iblis kegelapan. Menatap sosok wanita itu, wajah Changlan sedikit pucat. Tetapi ia tentu tidak akan pergi begitu saja karena tujuannya datang ke Pulau Es Utara adalah mencari tuan mudanya, dermawan paling penting dalam hidupnya yang memberinya kesempatan sekali lagi untuk memenuhi tujuannya. Peringkat ke-11 Master Bela Diri dan juga nyonya kedua Sekte Istana Salju, Mu Xuanxian. Ucap Changlan saat menatap sosok wanita cantik tersebut dengan wajah gelap. Ada keperluan apa kau datang ke Pulau Es Utara? Apakah kau ingin menantang kami? Tanya Mu Xuanxian saat udara perlahan membeku. Changlan merasa bahwa dirinya berada di tepi jurang kematian saat kekuatan mengerikan Mu Xuanxian meledak. Ia pun langsung menggunakan perisai dari wayang serigala iblis kegelapan miliknya. Keterkejutan muncul di wajah Mu Xuanxian karena tidak menyangka bahwa kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-9 mampu berlindung dari kekuatannya. Ia saat ini menatap ke arah wayang Changlan dengan serius karena adanya getaran tertentu yang sangat mengancam darinya. Nyonya kedua Sekte Istana Salju, aku datang kemari untuk mencari keberadaan tuan mudaku. Ucap Changlan. Ia bukanlah seseorang yang mau mundur begitu saja jika sudah memutuskan sesuatu walaupun itu akan berbahaya bagi dirinya. Karena tampaknya Changlan hanya ingin mencari seseorang, Mu Xuanxian memberi kesempatan. Sebutkan namanya. Tuan Muda Lin Yan. Jawab Changlan tanpa ragu sedikitpun. Jika ia melihat sesuatu yang mengancam atau mungkin Lin yang terluka di dalam sana, ia akan mencoba menghancurkan segala sesuatu.
Musuhan Xian terdiam dalam sekejap karena tidak menyangka bahwa akan ada seseorang sehebat Changlan yang akan menganggap Lin Yan sebagai tuan muda. Saat ini, ia bertanya-tanya, pesona apa sebenarnya yang membuat sangat banyak orang yang menghargai Lin Yan, termasuk untuk saudarinya dan kedua murid mereka. Chapter 380 Meningkatkan Kultivasi. 2 minggu kemudian, Duar. Saat ini terlihat seorang pria muda tampan yang sedang mengayunkan tombaknya dari atas ke bawah dan ledakan besar terjadi. Petir hitam menggelegar ke segala arah ketika tombak tersebut membentur permukaan tanah. Kawah yang lumayan dalam pun tercipta dalam sekejap. Dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-6, aku mampu menghabisi kultivator tingkat alam raja tahap ke-8 dengan mudah jika serangan mengenai lawan menggunakan teknik ini. Ucap pemuda tersebut yang tidak lain adalah Lin Yan yang sedang melatih bagian kedua dari teknik tombak petir neraka. Dalam 2 minggu, Lin Yan telah berhasil menyempurnakan teknik tersebut. Sebenarnya, ia telah menguasainya dalam waktu 10 hari tetapi ia terus melatihnya ke tahap kesempurnaan agar tidak ada catat pada tekniknya. Sudah 2 minggu berlalu, sebaiknya aku berkultivasi meningkatkan kekuatan saat ini. Ucap Lin Yan dan menghilang dalam sekejap menuju ke tempat Xiao Xia dan Xia Yuer. Ketika mencapai lokasi tersebut, Lin Yan merasakan adanya formasi tetapi ia hanya melewatinya karena tahu bahwa formasi yang dibuat oleh Xiao Xia tidak akan menghalanginya untuk masuk. Ketika masuk ke dalam, Lin Yan tidak bisa berkata-kata saat sosok mungil langsung memeluk lehernya dengan erat. Wah, akhirnya kau kembali Lin Yan. Aku tidak mau dilatih oleh monster berkulit wanita itu. Xia Yuer pun langsung menangis dengan bahagia saat menatap ke arah Lin Yan. Ia tentu langsung akan mengadu karena merasa ditindas selama 2 minggu belakangan. Xiao Xia yang saat ini sedang duduk di sebuah kursi yang ia ciptakan menggunakan ki-nya tidak peduli sama sekali tentang keluhan Xia Yuer dan menikmati waktunya untuk bersantai. Tampaknya kau tidak memiliki luka sama sekali. Apakah latihannya menyulitkan? Tanya Lin Yan saat mengambil Xia Yuer yang sudah menempelkan ingus dan air matanya di lehernya. Kau tidak tahu bagaimana menyeramkannya wanita itu. Yang pasti aku tidak ingin berlatih lagi dengannya. Ucap Xia Yuer saat memeluk tubuhnya dengan kedua tangannya sendiri sambil gemetaran. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya karena tidak bisa berkata apa-apa terhadap sikap Xia Yuer. La pun menatap ke arah Xiao Xia lalu berkata, bagaimana perkembangannya? Tidak buruk. Dengan bakatnya, semua formasi berbasis alam dan cahaya pasti akan bisa dia gunakan dengan mudah. Kontrolnya terhadap penggunaan ki dan energi spiritual telah berkembang pesat. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa Yuer sangat bodoh menggunakan formasi sebelumnya padahal dia berasal dari dunia roh peri. Ucap Xiao Xia tanpa melihat ke arah Lin Yan. Siapa yang kau sebut bodoh? Aku akan memukulmu monster. Teriak Xia Yuer saat mengarahkan tangannya yang mungil ke Xiao Xia. Karena adanya Lin Yan di tempat itu saat ini, ia sudah berani meneriaki Xiao Xia. Hentikan Yuer. Saat ini kita akan mulai berkultivasi untuk meningkatkan kultivasi. Ucap Lin Yan. Mata Xia Yuer cerah seketika dan langsung melupakan Xiao Xia. Benarkah? Ya. Karena perkembanganmu tidak buruk, maka setelah kita berkultivasi, aku akan membawamu ke tempat bermain yang baru. Balas Lin Yan dengan anggukan.
Xia Yuer semakin bersemangat dan melupakan tentang Xiao Zia. Memang hanya Lin Yan yang mampu membuatnya menurut dan selalu tahu apa yang ia inginkan. Itulah sebabnya Xia Yuer selalu menempel pada Lin Yan karena ia tidak menemukan siapapun yang sama dengan Lin Yan bahkan di dunia roh peri. Baiklah, ayo kita mulai. Zia, apakah formasi yang kau ciptakan ini mampu menahan ledakan Qi nantinya? Tanya Lin Yan ke arah Xiao Zia. Xiao Zia sama sekali tidak menjawab dan langsung menjentikkan jarinya. Dung! Lingkaran formasi baru langsung tercipta dan bertujuan untuk mengajalengi Qi bocor dari tempat itu. Wanita ini memang sangat ahli dalam membuat formasi. Dengan bimbingannya, Yuer pasti akan mencapai tingkat penguasaan sempurna dalam bidang formasi. Batin Lin Yan. Xia Yuer hanya mendengus saat menatap Xiao Zia membuat formasi dengan sangat mudah. Aku juga bisa melakukan hal seperti itu dengan mudah. Xiao Zia hanya menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong penuh arti. Ketika ia melatih roh peri mungil itu, dia selalu ketakutan sepanjang waktu walaupun perkembangannya sangatlah luar biasa. Dan saat ini Xia Yuer sama sekali tidak menunjukkan ketakutan apa-apa dan ia tahu bahwa itu dikarenakan kehadiran Lin Yan. Anak-anak, batin Xiao Zia dengan gelengan kepala. Lah saat ini tidak mengerti bagaimana bisa Dewi Kehidupan menjadi sosok seperti Xia Yuer. Dilihat dari sisi manapun, tidak ada kemiripan sama sekali. Karena formasi telah dibuat, Lin Yan pun mengeluarkan semua sumber daya yang ia miliki. Lah tidak tahu sampai mana kultivasinya akan meningkatkan karena sumber daya tersebut akan dibagi menjadi 3 untuk Xia Yuer dan Xiao Zia. Ia sama sekali tidak mengeluh tentang hal itu karena kedua roh itu saat ini adalah roh kontraknya. Zia, dari apa yang kau katakan, ikan abadi ini mampu meningkatkan 2 tahap kultivasi. Tetapi, jika itu dibagi 3, tampaknya tidak akan mampu meningkatkan kultivasi kita 1 tahap. Ucap Lin Yan membuat spekulasi saat menatap ke arah ikan abadi. Untuk tingkat kultivasi saat ini, itu pasti akan mampu. Jika kita mencapai tingkat alam raja tahap ke-8, itu pasti tidak akan bisa. Dan dengan bantuan semua ikan Qi ini, dari tingkat kultivasi kita bertiga saat ini, aku yakin kita akan meningkat sebanyak 2 tahap paling tidak. Ujar Xiao Zia saat perlahan melayang ke sisi Lin Yan. 2 tahap untuk salah satu dari kita. Itu adalah 6 tahap penuh. Sangat disayangkan bahwa sangat sulit mencari ikan Qi dan ikan abadi. Tetapi tidak masalah sama sekali. Aku merasa bahwa ketika aku mencapai tingkat alam raja tahap ke-8, mungkin aku akan bisa menghancurkan sekte wayang jika melakukan fusi dengan Xia Yuer. Ucap Lin Yan. Tentu saja akan bisa. Ketika kita melakukan fusi, mereka tidak akan mungkin menandingi kita. Ucap Xia Yuer bangga seolah-olah dirinya lah yang kuat. Lin Yan, jangan terlalu meremehkan tingkatan yang lebih tinggi. Walaupun kau mungkin kuat ketika melakukan fusi dengan Yuer, ketika kau mencapai tingkat alam kaisar, kemampuan bertarungmu untuk menandingi 3 tahap akan berkurang dan hanya mampu mengalahkan 2 tahap di atasmu. Ini adalah hukum kultivasi. Ucap Xiao Zia memperingati. Mata Lin Yan menyipit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Yang artinya,
Ketika ia melakukan fusi dengan Xia Yuer dengan tingkat kultivasinya yang mungkin akan mencapai tingkat alam raja tahap ke-8, mereka berdua hanya mungkin akan mampu melawan tingkat alam kaisar tahap kedua paling banyak. Tetapi, jika kau mampu meningkatkan kemampuanmu menggunakan tombak dan dengan bantuan garis darahmu, mungkin kau akan bisa menandingi 3 tahap kultivasi di atasmu ketika mencapai tingkat alam kaisar. Lanjut Xiao Zia. Lin Yan tampak merenung untuk beberapa saat memikirkan apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Ia tentu tidak akan besar kepala dan selalu akan memikirkan dengan cermat jika ada masukan yang ia terima. Sementara itu, Xia Yuer menatap Xiao Zia dengan tatapan tidak senang karena merasa itu tidak mungkin. Aku akan memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuan bertarungku menggunakan tombak. Saat ini lebih baik kita berkultivasi. Ucap Lin Yan saat perlahan duduk bersila lalu langsung menggunakan teknik jiwa pelahap Raja Naga untuk mulai menyerap semua ki tersebut. Xiao Zia hanya mengangguk kecil dan duduk bersila juga. Xia Yuer juga langsung duduk di kursi VIP-nya untuk memulai meningkatkan kultivasinya. Dan saat ini, ketiganya pun mulai berkultivasi kembali dalam waktu 2 minggu untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bersambung. Chapter 381. Tingkat alam raja tahap ke-9.